Pelatih Timnas Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto, memastikan akan mencoret 3 pemain jelang tampil di Piala Asia U17 2026. Sebab jumlah personil dalam skuad harus menyesuaikan regulasi, yakni 23 orang. Turnamen Piala Asia U17 2026 akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 5-22 Mei. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup B bersama dengan Timnas Jepang U17, Timnas China U17, dan Timnas Qatar U17. Dalam latihan terakhir di Jakarta, Jumat 24 April 2026, Timnas Indonesia U17 masih diperkuat 26 pemain. Berdasarkan regulasi Piala Asia, setiap tim hanya boleh diperkuat 23 pemain. Kurniawan mengatakan akan merampungkan skuad Timnas Indonesia U17, namun ia belum menentukan pemain-pemain yang akan dikembalikan ke klub karena perlu menyesuaikan kebutuhan tim. Kurniawan membenarkan Mirza Fijratullah mengalami masalah hamstring, jadi ia akan mengecek kondisi terkini pemain tersebut apakah memungkinkan bisa memperkuat Timnas Indonesia U17 atau tidak. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali mencetak clean sheet. Paes bermain penuh selama 90 menit ketika Ajax menang dengan skor 2-0 atas NAC pada pekan 31 Liga Belanda di Stadion Radverlech, Breda. Demikian catatan Eredivisie. Pada pertandingan ini, Paes melakukan 3 penyelamatan yang membuat gawang Ajax aman dari kebobolan. Sedangkan gol kemenangan dicetak oleh Oscar Gloeh serta Mika Götze. Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 pertandingan, terpaut 1 poin dari NEC di posisi ketiga. Tampil sejak menit pertama, Maarten Paes sukses mengamankan gawang Ajax dari kebobolan di laga ini. Maarten Paes mencatat 3 penyelamatan dengan 2 diantaranya dilakukan di dalam kotak dan 1 kali memetik bola di udara. Sepanjang laga, ia melakukan 42 kali sentuhan dengan akurasi umpan cenderung rendah, yaitu 52% dengan akurasi umpan jauh hanya 44%. Namun, kiper Timnas Indonesia itu menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi di laga ini, yaitu 8,1. Dengan hasil ini, Paes sukses mencatat clean sheet keempatnya di Ajax dan untuk kedua kalinya secara beruntun. Isu mengenai masa depan Pascal Struijk kembali menjadi sorotan. Bek tangguh milik Leeds United itu kini dikabarkan mendapat dorongan kuat untuk membela Timnas Belanda, yang tentu menjadi ancaman serius bagi Timnas Indonesia dalam upaya memperkuat skuad dengan pemain keturunan berkualitas tinggi. Struijk selama ini dikenal sebagai salah satu pemain bertahan yang konsisten di kompetisi Inggris. Dengan postur tinggi, kemampuan duel udara yang kuat, serta ketenangan dalam membaca permainan, ia masuk dalam kategori pemain grade A yang sangat diidamkan banyak negara, termasuk Indonesia. Apalagi dengan latar belakang keturunan yang memungkinkan proses naturalisasi, namanya sempat menjadi harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Namun, situasi mulai berubah ketika peluang Struijk untuk masuk skuad Belanda semakin terbuka. Performa solidnya di level klub membuat pelatih dan Federasi Sepak Bola Belanda mulai meliriknya sebagai opsi tambahan di lini belakang. Jika benar ia dipanggil dan menerima kesempatan tersebut, maka secara otomatis peluang Indonesia untuk merekrutnya akan tertutup. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang jika pendekatan dilakukan secara cepat dan tepat. Faktor seperti jaminan menit bermain, peran penting dalam tim, serta proyek ambisius menuju Piala Dunia bisa menjadi daya tarik tersendiri. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemain, yang tentu akan mempertimbangkan karir jangka panjangnya. Situasi ini juga menjadi pelajaran penting bagi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bergerak lebih proaktif. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan menyebut jika Timnas Indonesia akan ketambahan pemain naturalisasi baru jelang Piala AFF 2026. Menurut Bung Ropan, para pemain tersebut akan mampu beradaptasi dengan cepat lantaran sudah bertahun-tahun berkarir di sepak bola Indonesia. Meski baru akan berlangsung pada Juni 2026 mendatang, namun persiapan skuad Timnas Indonesia sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh pelatih John Hartman. Buktinya, sebuah edaran surat pemanggilan para pemain Super League datang kepada Persija Jakarta yang 4 pemainnya diundang untuk ikut TC pada akhir Mei. Memang untuk ajang Piala AFF 2026 kali ini, skuad Garuda tidak bisa memulangkan para pemain yang tengah berkarir di luar negeri, khususnya Eropa. Berkaca dari situasi ini, mau tidak mau John Hartman akan memanfaatkan komposisi skuad yang ada, salah satunya talenta yang tersebar di Super League.
Di beberapa klub Super League ada juga para diaspora yang pada awal musim memilih kembali ke Indonesia. Pemain yang paling santer dikabarkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia adalah Ciro Alves dan David da Silva, bintang Brasil milik Malut United. Baik Ciro Alves dan David da Silva sama-sama telah mengajukan diri untuk menjadi WNI. Mereka bahkan telah berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara pada Desember 2025. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandenbergen kembali menjadi sorotan di sepak bola Belanda. Striker berdarah Depok ini menunjukkan performa impresif di penghujung musim, termasuk saat mencetak 2 gol penting yang membantu VVV Venlo meraih kemenangan krusial. Performa tajam tersebut membuat Zandenbergen semakin kuat dikaitkan sebagai calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pada laga penutup musim, Zandenbergen tampil sebagai bintang saat membawa VVV Venlo mengalahkan Almere City dengan skor 3-1. Ia mencetak 2 gol sekaligus dan dinobatkan sebagai man of the match, mempertegas insting tajamnya sebagai penyerang. Secara keseluruhan, musim 2025-2026 menjadi panggung konsistensi bagi Zandenbergen. Ia mencatatkan 35 penampilan dengan torehan 15 gol dan 3 assist di kompetisi liga. Kontribusi tersebut membantu VVV Venlo finish di papan tengah klasemen dengan koleksi 45 poin. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Zandenbergen berpotensi memberikan dimensi baru bagi lini serang timnas Indonesia. Dengan kombinasi ketajaman dan konsistensi, ia bisa menjadi tambahan penting dalam proyek penguatan skuad Garuda di level internasional. Kehadirannya dinilai bisa menjadi solusi di lini depan Garuda yang tengah membutuhkan sosok striker produktif. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Thijs Dallinga menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah menurunnya performa yang dialami penyerang andalan oleh Romeni. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar rupiah, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Federasi Sepak Bola Oman mengumumkan timnas Oman akan beruji coba dengan timnas Indonesia di Jakarta pada 5 Juni 2026 pada FIFA Matchday. Saat ini Oman menempati peringkat ke-79 ranking FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia di posisi 122. Dalam FIFA Matchday Juni 2026, timnas Indonesia rencananya bakal menjalani 2 latih tanding. Selain Oman, belum terungkap yang akan menjadi lawan tim yang dijuluki skuad Garuda itu. Uji coba pada FIFA Matchday Juni 2026 menjadi satu dari persiapan timnas Indonesia sebelum melahap beberapa kejuaraan ke depan, terutama Piala Asia 2027 Arab Saudi. Sesudah FIFA Matchday Juni 2026, skuad Garuda bakal berkancah di Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus 2026 yang tidak masuk kalender FIFA, sehingga armada John Hartman itu kemungkinan tidak akan turun dengan kekuatan terbaiknya. Selain itu, timnas Indonesia juga bakal berkiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 pada September-Oktober 2026 dan FIFA Matchday November 2026 sebelum bersaing di Piala Asia 2027 pada Januari-Februari tahun depan. Bek keturunan Indonesia Jensen Silt resmi bergabung dengan klub Jerman VfL Wolfsburg di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer musim panas 2026. Dilansir dari laman Transfermarkt, Jensen Silt merapat ke Wolfsburg dengan status pinjaman dari Sunderland. Sang pemain akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim, tepatnya hingga Juni 2027 mendatang. VfL Wolfsburg sendiri sudah memperkenalkan Jensen Silt sebagai rekrutan anyar mereka musim ini.